Yo semua, balik lagi bersama Senku Anime, dan kali ini kita akan membahas Season 2 Episode 8 Kimetsu no Yaiba. Jika video ini dapat menghibur, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan cerita berlanjut kembali, setelah Hashira suara Uzui mengatakan, bahwa dia nggak akan bisa menjadi seperti Hashira yang lain, bahkan dia juga mengatakan kalau dia nggak akan bisa menjadi sosok seperti Rengoku. Sementara di sisi iblis Gyutaro bertanya, bukankah kamu terkena sabitku? Tapi kenapa kamu masih hidup? Sabitku penuh dengan racun dan harusnya kamu sudah mati. Hashira Uzui pun menjawab, aku tidak akan mati hanya karena racun. Aku berasal dari keluarga shinobi, racun bagi kami bukanlah sebuah penghalang. Sementara itu, di sisi Daki kaget mendengar kata shinobi, karena harusnya mereka sudah punah dari zaman Edo. Sedangkan Hashira Uzui mengatakan, hanya keluarga kami yang tersisa, aku juga memiliki 9 saudara, dan karena ayahku yang merasakan menurunnya jumlah shinobi, membuat kami dipaksa melalui jalan yang sangat sulit, ketujuh saudaraku telah mati karenanya, dan hanya aku dan kakakku saja yang berhasil bertahan, tapi kakakku memilih pemikiran yang sama seperti ayahku, itulah sebabnya aku meninggalkan mereka. Uzui pun bersiap melakukan serangan, dengan menggunakan teknik pernapasan jurus kelima tarian suara. Uzui maju dengan putaran pedangnya, mereka yang menghindari tebasan Uzui menciptakan sebuah celah, Uzui pun menendang Daki dengan satu kaki terangkat, lalu menebasnya. Dan Uzui langsung lanjut kembali menyerang Gyutaro, pedang Uzui hampir menebas leher Gyutaro juga, tapi Gyutaro menciptakan celah, sedikit memundurkan dirinya, tapi Uzui yang masih memutar pedangnya mengubah posisi nafas serangan. Sehingga membuat pedangnya terlihat memanjang, tapi sebenarnya pedang ini nggak memanjang, karena dia megang dan menjepit ujung pedang yang satunya. Seperti yang kalian ketahui, kedua pedang Hashira Uzui tersambung dengan rantai, tapi walau bagaimanapun, Gyutaro masih bisa menghindarinya lalu mengatakan, "Woi kawan, apa kamu menyadarinya?" Hashira Uzui pun mengatakan kalau sudah terlambat menyadari semuanya, Gyutaro pun mengatakan, kalau Hashira Uzui sedang sekarat. Lalu nggak lama kemudian, terdengar suara teriakan yang mengatakan kalau mereka sudah datang, itu adalah Inosuke dan Zenitsu, dan dari atap, Tanjiro juga masuk dan berdiri tepat di depan Hashira Uzui saat dia jatuh. Gyutaro pun mengatakan, meski semua bawah telah tiba, kalian tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan kalian, ini karena kalian akan segera mati. Sedangkan di sisi Tanjiro, tangannya merasa gemetaran, dan mencium aroma yang lebih pekat dari Gyutaro, menganggap kalau tubuh asli gadis Daki adalah Gyutaro. Lalu Daki pun mengatakan, kalian tidak akan menang, Hashira suara yang ada di belakang kalian, akan segera mati karena racun. Tanjiro pun mengarahkan pandangannya langsung kepada Uzui, dan Uzui mengatakan kalau dia nggak akan mati, dan mereka akan memenangkan pertarungan ini. Uzui terus berkata kalau mereka akan menang, dan mengatakan kalau nggak akan membiarkan mereka bertiga mati, karena mereka adalah harapan penerus pembasmi iblis. Tanjiro melihat Hashira Uzui ini, mirip sekali dengan Hashira api, dan kata-katanya menyamai Rengoku. Gak lama kemudian, Daki melancarkan serangan dari belakang Uzui, tapi tiba-tiba, dengan menggunakan teknik pernapasan jurus pertama 7 kali lipat, Zenitsu memotong semua selendang Daki. Dan Inosuke mengatakan, kalau mereka berdua akan menangani Daki, jadi Uzui dan Tanjiro akan melawan Gyutaro. Zenitsu dan Inosuke pun berada di atap rumah, lalu Zenitsu dengan wajah marah meski sambil tidur, menyuruh Daki minta maaf kepada gadis yang telah ia marahi. Daki mengingat Zenitsu di tempat itu, lalu mengatakan kalau dia nggak akan minta maaf, karena mereka akan menyebar perlakuan buruk yang dialami mereka dulu, kepada manusia yang saat ini merasa bahagia. Sin kembali kepada Tanjiro, Gyutaro langsung melancarkan sabitnya berada tepat di bawah dagu Tanjiro, tapi Uzui menarik dan melempar Tanjiro ke belakang. Bentrokan antara pedang Uzui dan sabit Gyutaro, saling bertabrakan melewati serangan demi serangan yang mereka lancarkan. Sementara di sisi Tanjiro merasa nggak berguna, dia malah jadi penghambat bagi Hashira Uzui. Gyutaro pun mengatakan, ternyata bualan kalian tentang penerus itu bohong, kalian sangat lemah, gerakan kalian nggak teratur. Mereka pun terus membenturkan pedangnya, sementara di sisi Daki, kembali menggunakan jurus selendangnya, dan membuat bangunan itu terbelah. Dan di sisi Uzui, merasa kesusahan melihat serangan dari Gyutaro, karena reruntuhan yang tercipta akibat serangan Daki. Serangan Gyutaro pun semakin membabi buta, dan Uzui melihat serangan Gyutaro ini,
mirip seperti belalang sembah, cepat agresif dan kuat, sedangkan gelombang tebasan sabit Gyutaro, berputar kembali menyerang Uzui dari belakang. Uzui berpikiran kalau dia nggak akan sempat untuk menangkisnya, tapi tiba-tiba Tanjiro muncul dan menangkisnya. Lalu Tanjiro yang berpikiran nggak akan mampu menahannya, mulai mikir akan membelokkan serangannya, dan itu nggak akan buat pedangnya patah lagi. Dengan menggunakan aliran air, Tanjiro berhasil membelokkan serangan Gyutaro. Segera Uzui langsung menggunakan teknik pernapasan jurus kelima, pedang Uzui kembali berputar dan terus mengarahkan serangannya kepada Gyutaro. Gyutaro pun dengan senyum gila mengatakan, mereka mengungguliku dengan jurus berisiknya, tapi semua itu percuma. Gak lama kemudian, selendang daki mencapai titik pertarungan, dan mencoba meraih bagian belakang Uzui. Tapi lagi-lagi Tanjiro menahannya, menusuk selendang itu menempel ke lantai, sedangkan kondisinya sendiri dilihat oleh Uzui sangat parah. Tanjiro nggak benar-benar menutup pendarahan di punggungnya, bahkan dia nggak akan bisa megang pedang tanpa mengikatnya, karena yang terlihat saat ini, Tanjiro sedang mengikat pedang di tangannya. Sedangkan di sisi daki, serangannya membabi buta, Inosuke dan Zenitsu terus menghindarinya, sambil mengatakan kalau serangannya sangat berbahaya, sampai membuat mereka merasa merinding. Hasil dari serangan sabit dan selendang juga mengenai Tanjiro, Tanjiro pun terlempar sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa. Lalu tiba-tiba, salah satu istri Uzui muncul, dan menembakkan beberapa kunai ke arah Gyutaro. Gyutaro berpikir ada yang aneh, karena menembakkan kunai kepadanya, jadi Gyutaro terlihat seperti mengeluarkan segelombang kekuatan melingkarinya, dan kunai itu pun juga terpental mengenai Uzui. Tapi di sini Uzui adalah seorang shinobi, dan bukan ahli pedang, instingnya sangat tajam, sehingga mampu membuatnya bertahan dan melakukan serangan balasan. Uzui pun berhasil mendaratkan serangan, dan memotong kedua kaki Gyutaro. Gyutaro pun terkejut, melihat kakinya nggak beregenerasi. Seperti yang Gyutaro duga, kunai itu seperti mengandung bunga Wisteria. Tiba-tiba Tanjiro melesat di depan Gyutaro, dengan posisi akan menebas lehernya. Tapi di sisi Gyutaro malah ketawa, bilang kalau ini mengesankan, dalam waktu singkat mereka bisa membalik keadaan. Mereka bersiap menggal dari kedua arah, tapi tiba-tiba, Gyutaro dapat meregenerasi kakinya, lalu memberikan serangan balasan. Uzui memang dapat menahan serangan dari Gyutaro, tapi Tanjiro saat ini terlempar jauh. Lalu saat tiba-tiba Gyutaro menghilang, Uzui berteriak sambil memandang ke arah Hina. Hina pun mengatakan agar nggak memperdulikannya, dan segera mencari iblis itu. Tapi tiba-tiba, Gyutaro di depan Hina dan mendekap mulut Hina, sementara di sisi Uzui mulai melihat jurang kesedihan. Mengingat janji yang mereka buat, jika berhasil mengalahkan iblis bulan atas, dan mengganti waktu bahagia mereka yang terbuang. Uzui pun berteriak, agar Gyutaro nggak membunuh Hina. Sedangkan di sisi Tanjiro memaksa tubuhnya bergerak, karena kalau tidak, akan ada seseorang lagi yang nggak bisa diselamatkan. Tapi tubuh Tanjiro saat ini sangat lemah, jika dia menggunakan nafas tarian Dewa Api, tubuhnya udah nggak sanggup lagi, bahkan dia nggak bisa masang kuda-kuda dengan benar. Lalu Tanjiro memikirkan satu cara, dan tiba-tiba, Tanjiro berpindah cepat dan berhasil menebas tangan Gyutaro. Sementara di sisi Gyutaro terlihat sangat terkejut, walau bagaimanapun, gerakan Tanjiro barusan sangat cepat, padahal tubuhnya udah nggak karuan. Di sisi Tanjiro merasa senang bisa melakukannya, saat itu Tanjiro menggabungkan nafas tarian Dewa Api dan nafas air, sehingga mampu membuatnya bisa bergerak cepat, dan tubuhnya juga nggak terlalu terbebani seperti saat menggunakan tarian api saja. Tapi Gyutaro yang merasa kesal melancarkan serangan kembali, ke arah Tanjiro dan Hina. Tapi tiba-tiba, Uzui datang dari belakang, menempatkan pedangnya di leher Gyutaro, lalu mengatakan, "Kamado Tanjiro, aku berhutang budi padamu." Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。